Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator Nabila Putri Mulyana, FM22A, yang terhormat Ibu Apoteker Maya Arfania MSc sebagai dosen mata kuliah praktikum farmakoterapi. Saya ingin mempresentasikan penyakit diabetes mellitus tipe 1 dan 2. Semoga presentasi ini dapat menambahkan wawasan dan menjadi sumber referensi yang baik. Di sini saya bersama teman saya yang bernama Amanda Imaniar Hoirunisa dan Vanessa Utari. Yang pertama akan dibacakan oleh Amanda Imaniar Hoirunisa. Baik Nabila Putri Mulyana, terima kasih sudah memberi kesempatan saya untuk mempresentasikan materi diabetes mellitus. Pengertian diabetes mellitus merupakan suatu penyakit menahun yang ditandai dengan kadar glukosa darah atau gula darah melebihi nilai normal. Penyakit diabetes mellitus jika tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan berbagai komplikasi pada organ tubuh seperti mata, ginjal, jantung, pembuluh darah, dan syaraf yang akan membahayakan jiwa maupun mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Secara umum, penyakit ini dibedakan menjadi dua tipe, yaitu diabetes mellitus tipe 1 atau DMT1 dan diabetes mellitus tipe 2 atau DMT2. Diabetes mellitus tipe 1 merupakan kondisi yang sering disebut dengan DM yang bergantung kepada insulin, sedangkan DM tipe 2 tidak bergantung kepada insulin. Tipe yang paling umum ditemui di masyarakat yaitu sekitar 80% dari 90% semua kasus DM merupakan diabetes mellitus tipe 2 yang sebagian besar ditandai dengan adanya kondisi hiperglikemia, resistensi insulin, dan defisiensi relatif insulin. Selanjutnya ada klasifikasi DM. Klasifikasi diabetes mellitus mengalami perkembangan dan perubahan dari waktu ke waktu. Dahulu, diabetes diklasifikasikan berdasarkan waktu munculnya atau time of onset. Diabetes yang muncul sejak masa kanak-kanak disebut juvenile diabetes, sedangkan yang baru muncul setelah seseorang berumur di atas 45 tahun disebut sebagai adult diabetes. Namun, klasifikasi ini sudah tidak layak dipertahankan lagi, sebab banyak kasus diabetes yang muncul pada usia 20-39 tahun yang menimbulkan kebingungan untuk mengklasifikasikannya. Menurut WHO, telah beberapa kali mengajukan klasifikasi diabetes mellitus. Pada tahun 1965, WHO mengajukan beberapa istilah dalam mengklasifikasikan diabetes, antara lain childhood diabetics, young diabetics, adult diabetics, dan elderly diabetics. Pada tahun 1980, WHO mengemukakan klasifikasi baru diabetes mellitus memperkuat rekomendasi nasional diabetes data group pada tahun 1979 yang mengajukan dua tipe utama yaitu diabetes mellitus insulin dependent diabetes mellitus atau IDDM. Disebut juga diabetes mellitus tipe 1 dan non-insulin dependent diabetes mellitus atau yang disebut juga NIDDM. Pada tahun 1985, WHO mengajukan revisi klasifikasi dan tidak lagi menggunakan terminologi DM tipe 1 dan 2, namun tetap mempertahankan istilah insulin dependent diabetes mellitus atau IDDM dan non-insulin dependent diabetes mellitus atau yang disebut NIDDM. Walaupun ternyata dalam publikasi-publikasi WHO, selanjutnya istilah DM tipe 1 dan tipe 2 tetap muncul. Selanjutnya ada pengertian tipe DM1 dan 2. Diabetes tipe 1 menurut farmakologi, penghancuran sel beta biasanya menyebabkan defisiensi insulin absolut. Pada kelompok ini, 85-90% memiliki antibodi positif untuk setidaknya salah satu antibodi ICA, IAA, atau GAD.
Sedangkan kelompok yang telah lebih kecil 10-15% mengalami kerusakan sel beta total tanpa tanda-tanda autoimunitas. Dalam kelompok pasien diabetes tipe 1, terdapat kelompok lebih kecil yang memiliki antibodi, namun tidak memerlukan insulin untuk bertahan hidup, setidaknya selama beberapa tahun. Pasien-pasien ini ditandai dengan proses penyakit yang lebih lambat dan hilangnya fungsi sel beta yang sangat lambat, dan kelompok ini sering disebut sebagai diabetes autoimun laten pada orang dewasa atau LADA. Diabetes tipe 2 pada farmakologi, terutama resistensi insulin disertai defisiensi insulin relatif atau sebagian besar merupakan kelainan sekresi insulin dengan atau tanpa resistensi insulin. Akibatnya, orang-orang ini mengalami defisiensi insulin relatif dan bukan absolut. Pada saat yang sama, kelompok individu ini tidak diketahui etiologi spesifiknya. Saat ini, kelompok ini mencakup 70% sampai 80% dari seluruh kasus diabetes, atau bahkan lebih banyak lagi di beberapa bagian dunia. Namun, mengingat fakta bahwa biologi molekuler dikombinasikan dengan disiplin ilmu lain terus-menerus mengidentifikasi semakin banyak tipe spesifik, maka kelompok ini akan berkurang secara bertahap. Selanjutnya ada diagnosis diabetes mellitus. Diagnosis klinis DM umumnya akan dipikirkan apabila ada keluhan khas DM berupa poliuria, polidipsia, polifagia, dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya. Keluhan lain yang mungkin disampaikan penderita antara lain badan terasa lemah, sering kesemutan, gatal-gatal, mata kabur, disfungsi ekresi pada pria, dan pruritus vulvae pada wanita. Apabila ada keluhan khas, hasil pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu 200 mg/dl sudah cukup untuk menegakkan diagnosis DM. Hasil pemeriksaan kadar glukosa darah puasa 126 mg/dl juga dapat digunakan sebagai patokan diagnosis DM atau diabetes mellitus. Oke, selanjutnya gejala diabetes mellitus. Pada DM tipe 1, gejala klasik yang umum dikeluhkan adalah poliuria, polidipsia, polifagia, penurunan berat badan, cepat merasa lelah atau fatigue, iritabilitas, dan pruritus atau gatal-gatal pada kulit. Pada DM tipe 2, gejala yang dikeluhkan umumnya hampir tidak ada. DM tipe 2 seringkali muncul tanpa diketahui, dan pengenangan baru dimulai beberapa tahun kemudian. Ketika penyakit sudah berkembang dan komplikasi sudah terjadi, penderita DM tipe 2 umumnya lebih mudah terkena infeksi, sukar sembuh dari luka, daya penglihatan makin buruk, dan umumnya penderita hipertensi, hiperlipidemia, obesitas, dan juga komplikasi pada pembuluh darah dan saraf. Selanjutnya faktor resiko. Yang pertama adalah kegemukan, yang kedua kurang aktivitas fisik, yang ketiga dislipidemia, yang keempat riwayat penyakit jantung, yang kelima hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan yang terakhir itu diet tidak seimbang. Selanjutnya, terapi tanpa obat. Diet yang baik merupakan kunci keberhasilan penatalaksanaan diabetes. Diet yang dianjurkan adalah makanan dengan komposisi yang seimbang dalam hal karbohidrat, protein, dan lemak, sesuai dengan kecukupan gizi baik sebagai berikut: 124 karbohidrat adalah 60-70%, protein 10-15%, lemak 20-25%. Jumlah kalori disesuaikan dengan pertumbuhan, status gizi umur, stres akut, dan kegiatan fisik yang pada dasarnya ditunjukkan untuk mencapai dan mempertahankan berat badan ideal. Yang kedua yaitu berolahraga secara teratur dapat menurunkan dan menjaga kadar gula darah tetap normal. Saat ini ada dokter olahraga yang dapat dimintakan menasihatnya untuk mengatur jenis dan porsi olahraga yang sesuai untuk penderita diabetes. Prinsipnya, tidak perlu olahraga berat, olahraga ringan, asalkan dilakukan secara teratur
dan sangat bagus pengaruhnya bagi kesehatan. Farmakoterapi. Terapi insulin merupakan satu keharusan bagi penderita DM1. Pada DM tipe 1, sel-sel Langerhans kelenjar pankreas penderita rusak, sehingga tidak lagi dapat memproduksi insulin. Sebagai penggantinya, maka penderita DM tipe 1 harus mendapatkan insulin eksogen untuk membantu agar metabolisme karbohidrat di dalam tubuhnya dapat berjalan normal. Walaupun sebagian besar penderita DM tipe 2 tidak memerlukan terapi insulin, namun hampir 30% ternyata memerlukan terapi insulin di samping terapi hipoglikemik oral. Selanjutnya ada terapi obat hipoglikemik oral. Obat-obat hipoglikemik oral terutama ditujukan untuk membantu penanganan pasien DM tipe 2. Pemilihan obat hipoglikemik oral yang tepat sangat menentukan keberhasilan terapi diabetes, bergantung pada tingkat keparahan penyakit dan kondisi pasien. Farmakoterapi hipoglikemik oral dapat dilakukan dengan menggunakan satu jenis obat atau kombinasi dari dua jenis obat. Pemilihan dan penentuan regimen hipoglikemik yang digunakan harus mempertimbangkan tingkat keparahan diabetes atau tingkat glikemia, serta kondisi kesehatan pasien secara umum termasuk penyakit-penyakit lain dan komplikasi yang ada. Dan yang terakhir, terapi kombinasi. Pada keadaan tertentu, diperlukan terapi kombinasi dari beberapa OHH. Dengan insulin, kombinasi yang umum adalah antara golongan sulfonylurea dengan biguanida. Sulfonylurea akan mengawali dengan merangsang sekresi pankreas yang memberikan kesempatan untuk senyawa biguanida bekerja efektif. Kedua golongan obat hipoglikemik oral ini memiliki efek terhadap sensitivitas reseptor insulin, sehingga kombinasi keduanya mempunyai efek saling menunjang. Pengalaman menunjang bahwa kombinasi kedua golongan ini dapat efektif pada banyak penderita diabetes yang sebelumnya tidak bermanfaat bila dipakai sendiri-sendiri. Selanjutnya, studi kasus. Pada studi kasus tersebut, Tuan H, umur 59 tahun dengan berat badan 50 kg, tinggi 163 cm, dengan keluhan DM glikemi, luka kaki kotor, dengan diagnosa DM hiperglikemi. Luka kaki kotor dan hipertensi terkontrol, sudah diberi pengobatan DM, metformin, glucodex, dan hipertensi diberi diltiazem, captopril, aspirin. Tekanan darah 170 atau 110 mmHg, GDA 529 mg atau DL. Pengajiannya perawatan, kadar gula darah belum normal. Direkomendasikan ganti glucodex dengan akarbose, monitoring gangguan saluran pencernaan dan flatulensi. Selanjutnya itu SOAP, subjeknya diabetes mellitus dengan hiperglikemi. Objeknya kadar glukosa darah 529 mg per desiliter. Terapinya glucodex glycazide 80 mg, diminum 2 kali sehari pagi dan siang hari. Lalu metformin 3 kali sehari 850 mg. Untuk DRP sudah minum obat DM, tapi kadar gula darahnya belum normal, overdose. Untuk rekomendasinya, penggantian sulfonylurea dengan akarbosa, pengurangan frekuensi pemberian metformin 2 kali 850 mg. Untuk analisa terapi glucodex, glycazide atau sulfonylurea dan metformin atau biguanide. Sulfonylurea diperlukan untuk merangsang sekresi insulin di kelenjar pankreas. Pemberian glycazide untuk menurunkan kadar glukosa darah. Glycazide diindikasikan untuk DM tipe 2 pada orang dewasa bila pengaluran pola makan, olahraga, dan penurunan berat badan belum mencukupi untuk mengontrol kadar gula darah. Metformin bekerja menurunkan kadar glukosa darah dengan memperbaiki transport glukosa ke dalam sel-sel otot.
Metformin digunakan untuk menurunkan gluconeogenesis dan meningkatkan penggunaan glukosa di jaringan kombinasi dengan sulfonylurea. Belum diketahui pasti peningkatan resiko bahaya penggunaan kombinasi ini. Pada kasus penggunaan ini dapat direkomendasikan kombinasi metformin dengan akarbosa. Akarbosa bekerja menghambat alfa-glukosidase sehingga memperlambat penyerapan karbohidrat, mempunyai efek kecil tapi bermakna dalam menurunkan glukosa darah. Diindikasikan untuk DM yang tidak dapat diatur dengan diet atau dengan obat antidiabetik oral. Indikasi tidak terapi, rekomendasi pemberian cefalosporin atau cefalexin. Dosis awalnya 250 mg tiap 6 jam atau 500 mg tiap 8-12 jam. Dapat dinaikkan sampai 1,5 gram tiap 6-8 jam untuk infeksi berat, disertai dengan perawatan luka yang baik. Analisanya, kaki diabetes dengan infeksi seperti selulitis, ulkus yang terinfeksi, jelas memerlukan pengelolaan dengan pemberian antibiotik yang adekuat. Terapi yang dianjurkan untuk penyembuhan luka kaki adalah menggunakan antibiotik golongan cefalosporin atau cefalexin. Terapi diltiazem 3 kali sehari 30 mg, captopril 3 kali sehari 25 mg, dan aspirin 1 kali sehari 100 mg. Untuk DRP, obat hipertensi sudah diminum, tapi target tekanan darah belum tercapai. Rekomendasi penggantian ACE inhibitor captopril dengan ARB losartan 50 mg sekali sehari. Untuk analisa terapi, CCB dithiazem antagonis kalsium merupakan obat antihipertensi yang efektif, bekerja dengan menghambat influx kalsium sepanjang membran sel. Diindikasikan khusus untuk yang berisiko tinggi penyakit koroner dan diabetes. Diltiazem digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi dan untuk mengontrol angina atau nyeri dada. Bekerja dengan relaksasi pembuluh darah sehingga jantung tidak harus memompa lebih keras, juga meningkatkan suplai darah dan oksigen ke jantung. Tapi dengan ACE inhibitor captopril untuk menurunkan tekanan darah, bekerja dengan cara menghambat konversi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Diindikasikan untuk hipertensi pada pasien DM yang tergantung pada insulin dengan nefropati. ACE inhibitor dapat ditoleransi dengan baik oleh kebanyakan pasien, tetapi tetap mempunyai efek samping. Bila ACE inhibitor diindikasikan untuk indikasi khusus, gagal jantung, diabetes, atau penyakit ginjal kronis, pada pasien dengan batuk kering, ACE inhibitor diganti dengan ARB. Dapat digunakan ARB losartan dalam kasus ini untuk mengganti terapi ACE inhibitor captopril. Alasan pemilihan ARB karena ARB tidak memblok reseptor angiotensin tipe 2, sehingga efek yang menguntungkan dari stimulasi AT2 seperti vasodilatasi, perbaikan jaringan, dan penghambatan pertumbuhan sel tetap utuh dengan penggunaan ARB. Studi menunjukkan kalau ARB mengurangi berlanjutnya kerusakan organ target jangka panjang pada pasien-pasien dengan hipertensi dan indikasi khusus lainnya. ARB mempunyai kurva dosis respon yang datar, berarti menaikkan dosis di atas dosis rendah atau sedang tidak menurunkan tekanan darah yang drastis. ARB mempunyai efek samping paling rendah dibandingkan dengan obat antihipertensi lainnya karena tidak mempengaruhi bradykinin. ARB tidak menyebabkan batuk kering seperti ACE inhibitor. Aspirin dimaksudkan untuk menurunkan resiko kardiovaskuler dan infark miokard akibat tekanan darah yang terlalu tinggi. Sebagai antiplatelet, bekerja dengan cara mengurangi agregasi platelet sehingga dapat menghambat pembentukan trombus pada sirkulasi arteri. Penggunaan asetosol jangka panjang untuk pasien dengan diabetes yang menerima pengobatan antihipertensi adalah 75 mg sekali sehari. Aspirin tidak direkomendasikan untuk pencegahan CVD untuk orang dewasa dengan diabetes berisiko rendah CVD, pria di bawah usia 58 tahun dan wanita di bawah 60 tahun. Tanpa kemungkinan besar faktor resiko CVD selain mengharapkan manfaat potensi aspirin juga harus mempertimbangkan efek samping potensial dari pendarahan.
ACCF atau AH kelas 3 tingkat bukti C, ADA tingkat bukti C pada dosis rendah 75 sampai 162 mg per desiliter. Penggunaan aspirin untuk pencegahan mungkin dipertimbangkan bagi mereka dengan diabetes beresiko CVD menengah, pasien yang lebih muda dengan satu atau lebih faktor resiko, atau pasien yang lebih tua tanpa faktor resiko, atau pasien dengan resiko CVD 18 tahun 5-10% sampai penelitian lebih lanjut tersedia. Selanjutnya, itu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa penyakit diabetes mellitus merupakan penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah yang disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insulinsiasi fungsi insulin. Penyakit DM itu memiliki dua tipe, diantaranya DM tipe 1 dan DM tipe 2.